Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, berlomba dengan setia. Pernahkah saudara mengikuti sebuah perlombaan? Seperti itulah sebenarnya kehidupan kita. Hidup ini seperti perlombaan penuh dengan tantangan. Kita mudah merasa lelah, terganggu, atau berat. Namun dalam Ibrani 12 ayat 1, Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan iman itu bukanlah lari cepat, melainkan maraton. Dan Allah memanggil kita untuk menjalankannya dengan baik. Dan yang paling penting, saudara tidak berlari sendirian. Ibrani 11 dikenal sebagai aula iman. Di dalamnya tercantum orang-orang beriman seperti Abraham, Musa, Nuh, dan Rahab. Mereka adalah pria dan wanita yang hidup dengan iman. Bahkan ketika mereka tidak dapat melihat gambaran utuhnya, bahwa yang mereka imani itu terjadi. Kemudian sampai kita pada Ibrani 12 ayat 1. Penulis berkata, karena itu, berdasarkan teladan mereka, sekarang adalah giliran kita. Sama seperti mereka yang berlari, sekarang kita berada di lintasan lari. Tongkat estafet itu ada di tangan kita. Dari bagian firman Tuhan ini, beberapa hal kita dapat pelajari. Yang pertama, ingatlah bahwa kita dikelilingi oleh para saksi. Dikatakan, karena kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita bukanlah orang pertama yang berlari dalam perlombaan ini. Kita dikelilingi oleh warisan dari mereka yang telah mendahului kita. Orang-orang biasa yang mempercayai, beriman kepada Tuhan. Mereka melalui rasa takut, kegagalan, dan kesulitan. Kisah mereka mengingatkan kita, jika mereka berhasil, kita pun juga bisa berhasil. Yang kedua, lepaskanlah beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Untuk berlari dengan bebas, kita perlu melepaskan apa yang memperlambat kita. Beberapa dari hal-hal itu jelas, yaitu seperti dosa. Namun yang lain mungkin adalah hal-hal baik yang telah menjadi gangguan, menjadi penghambat. Apa yang membebani saudara saat ini? Rasa takut, rasa malu, membandingkan diri dengan orang lain, kepahitan. Lupakanlah semuanya itu. Mari kita terus berlomba dan tanggalkan semuanya itu, karena semuanya itu akan merintangi kita. Yang ketiga, mari kita berlari dengan tekun. Dikatakan, dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dan berlomba dengan setia. Itulah perlombaan yang harus kita lalui, dan kita harus setia untuk melakukannya. Ini bukan tentang berlari lebih cepat dari orang lain. Ini tentang berlari dengan setia dan penuh dengan daya tahan. Tuhan telah menandai jalan yang unik untuk kita masing-masing. Janganlah kita menyerah.
Saudara mungkin merasa lelah, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Bayangkan seorang pelari olimpiade yang akan memulai sebuah perlombaan. Apakah mereka akan membawa ransel? Apakah mereka akan membawa beban di saku mereka? Tentu tidak. Mereka memakai baju yang ringan, memakai sepatu yang ringan, dan mereka berlari dengan fokus, dan mereka berlari dengan bebas. Kehidupan Kristen juga sama. Kita tidak dapat berlari dengan baik jika kita menyeret beban yang tidak seharusnya kita pikul. Tuhan berkata, "Tanggalkanlah bebanmu, aku akan memikulnya. Larilah dengan bebas." Jadi saudaraku, renungkan orang-orang yang telah mendahului saudara. Biarkan iman mereka menginspirasi saudara. Lihat dan kenali apa yang memperlambat saudara. Mintalah Roh Kudus untuk membantu saudara melepaskannya. Tetaplah pada jalur saudara. Jalankan perlombaan yang telah Tuhan berikan kepada saudara, bukan kepada orang lain. Bertekunlah, setialah, bahkan di saat-saat yang sulit teruslah maju. Garis finish itu sepadan dengan upah yang akan saudara terima. Jangan hanya memulai dengan kuat, tetapi kita harus mengakhirinya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk mereka yang telah mendahului kami dan menunjukkan kepada kami seperti apa hidup dengan iman. Tolonglah kami untuk membuang setiap beban dan dosa yang memperlambat kami. Berikan kami kekuatan, fokus, dan ketahanan untuk menjalankan perlombaan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Saat kami merasa lelah, ingatkan kami bahwa Engkau bersama kami. Dan tolonglah kami untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi untuk menjalankan dengan setia perlombaan kami sendiri, agar melalui hidup kami, Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus. Amin.